wong kuwi le lak jurusmu ki apik, ilmumu ki akeh. Kowe kudune apa? Kaya watu sing diguwak ning kali. Watu kuwi dasare abot, arep diumbul-umbulke kaya ngapa tetep nyemplung. Aja dadi kaya kampas. Kampas kuwi dasare enteng, arep didelep-delepke kaya ngapa tetep nyemplung. Kudune awakmu dadi pendekar iki kaya pari. Pari kae yen ana isine arep didangak-dangake kaya ngapa tetep ndungkluk. Lah ora ana isine arep didungkluk-dungklukke kaya ngapa tetep dangak. Jadi lah awakmu ki ditantang wong dan lain sebagainya, aja mok tangani dhisik, santai wae. Kowe arep dielek-elek kaya ngapa ora usah nesu. Duit 100.000 kuwi lho Le tak kandhani. Arep diidak-idak kaya ngapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Halim Alfiana dari Sahabat NU akan mewawancarai Bapak untuk memenuhi data-data yang belum terpenuhi. Baik, langsung saja Pak. Sejak kapan Padepokan ini didirikan? Padepokan yang di Bandar Jaya Barat yang dimaksud ini ya? Iya. Baik, saya jawab sahabatku. Jadi pada malam hari ini saya didatangi dari salah satu media ini yang jelas ya, untuk menceritakan kronologis Padepokan yang berada di wilayah Bandar Jaya Barat. Padepokan Pagar Nusa yang saya beri nama Padepokan Pagar Nusa Khotamun Nubuwah ini saya buka tahun 2013. Tanggalnya kalau nggak salah itu bulan 9, kalau tanggalnya tanggal 10 kalau nggak salah itu tanggal 10 dan kemudian berjalan hingga 2020 ini Mbak. Nah jadi kami menghimpun para pesilat-pesilat kita ini dari 2013. Ini 2013 ini yang era baru. Sebetulnya sudah lama sih saya berkecimpung di Pagar Nusa, cuman untuk yang di 2013 ini kebanyakan anak-anak muda yang mengikuti. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Apa yang memotivasi Bapak untuk mendirikan Padepokan ini? Yang menjadi motivasi Bapak adalah saya terutama hobi Mbak. Saya dari keluarga besar saya memang seorang pesilat semua, terutama dari nenek. Dari nenek kami itu adalah seorang pesilat aliran dari TTKDH. Terus kemudian kami menjiwai di Pagar Nusa ini mulai dari tahun 95. Motivasinya mengapa saya mendirikan Padepokan dan Pagar Nusa ini, meneruskan sejarah para guru-guru kami yang sudah merintis sekian lama, bahwasanya sesepuh-sesepuh kami ini syiar di dalam Nahdlatul Ulama itu bermacam-macam. Nah kebetulan karena saya seorang motivasi agar kiranya saya harus meneruskan perjuangan para ulama itu. Seperti itu. Baik, apa yang meyakinkan Bapak untuk mendirikan Padepokan Pencak Silat Pagar Nusa di Kecamatan Terbagi Besar ini? Apakah ajakan dari teman, tetangga, atau murni keinginan Bapak sendiri? Iya. Pada awalnya sih saya sudah untuk lemah untuk mendirikan Pagar Nusanya, cuman kalau sifat pesilat masih tetap membara. Karena kami berdomisilinya tadinya berpindah-pindah, hanya yang dipermasalahkan ini padepokannya. Karena kalau yang namanya pelatihan pencak silat itu Mbak, itu menggunakan arena, lapangan. Kami didukung oleh calon-calon murid kami pada waktu itu, maka tergugahlah saya untuk melatih kembali. Nah maka terciptalah Pagar Nusa Khotamun Nubuwah ini dengan dasar kami sudah mempunyai murid kurang lebih hampir sekitar 100-an lebih. Nah, sedangkan kami yang selama ini
hanya satu yang saya idam-idamkan ini adalah tempat, karena kalau dijadikan satu di Padepokan belum mampu. Nah, jadi tidak ada dorongan dari siapapun istilahnya untuk mendirikan Padepokan, itu bukan dari hati nurani saya sendiri. Memang saya hobi seorang pencaksilat. Di samping itu juga setelah saya pelajari di dalam ilmu pagar nusa ini bukan hanya satu tentang bela diri, tetapi tentang nanti kita akan kembali ke alam terakhir, yaitu alam akhirat. Dia mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan dari malaikat nantinya yang akan ditanyakan di dalam kubur. Soalnya pagar nusa ini pesilat yang harus rajin ibadah, Mbak. Kalau seandainya nggak ibadah, saya kira percuma masuk di pagar nusa. Memang banyak sih dunia persilatan yang sangat tenar, cuman kami tidak mencari ketenaran, tetapi kami pengurus pagar nusa mempunyai keinginan bahwasanya murid-muridku ini nanti apabila meninggal biar semuanya ini masuk ke dalam surga semuanya. Itu yang kami inginkan. Nah, jadi pagar nusa ini bukan dari dukungan siapa-siapa, dari hati nurani sendiri, memang harus disiarkan. Karena kami dari pesilat harus memperjuangkan bela diri yang sudah saya miliki. Satu, yang kedua, pagar nusa putra Nahdlatul Ulama. Ulama kami mengatakan, Simbah Yai Hasyim Asy'ari, siapa orangnya yang mau menghidupkan NU akan saya akui jadi santriku. Nah, saya berprinsip seperti itu, Mbak. Makanya saya langsung tergugah dengan bahasa yang seperti itu. Maka kami sampai hari ini tetap pagar nusa tetap jaya. Seperti itu. Itu Putra. Berapa anggota pencak silat pagar nusa yang ada dalam asuhan atau naungan Bapak? Yang menjadi naungan Bapak kalau terhitung dari 2001 hingga sekarang itu hampir sekitar 500-an. Dan sistemnya tambal sulam, Mbak. Kalau di pagar nusa ini kalau yang sudah lulus itu ya sudah meninggalkan. Nah, terus nanti kapan diadakan, biasanya itu diadakan reuni pagar nusa itu berapa tahun sekali. Cuman kalau yang sudah rumah tangga itu otomatis mereka hanya sifatnya silaturahmi aja kepada Padepokan. Kalau yang sudah rumah tangga terus kemudian mereka merantau, itu paling-paling pas lebaran tuh pulang mengadakan pertemuan, itu baru ketemu. Nah, terus kalau yang dihimpun sekarang ini yang sedang berjalan di era 2020 kurang lebih sekitar masih 80-an orang yang sedang kami didik untuk mengikuti teknis-teknis dunia persilatan di bawah naungan pagar nusa. Seperti itu, Mbak. Mohon maaf Pak, bolehkah kita mengunjungi tempat latihan sekaligus melihat siswa-siswi pagar nusa Khotamun Nubuwah? Ya, saya kira kalau untuk mengunjungi tempat latihannya, kebetulan memang malam hari ini lagi latihan, Mbak. Yang jelas kami sebagai sesepuhnya di sini bukan nggak boleh mendatangi di Padepokan. Coba tanyakan kepada asistennya dulu. Nanti kalau kata asisten itu boleh, mari kita sama-sama terjun ke Padepokannya. Nah, gimana menurut asistennya? Kira-kira diizinkan untuk terjun ke lapangan? Menurut asisten gimana? Kira-kira bisa? Ya bisa. Pas kebetulan juga malam hari ini adalah malam latihan fisik untuk para siswa-siswi ataupun para santri pagar nusa Khotamun Nubuwah. Ya. Boleh kita mengunjungi tempat latihan. Ayo, Mari. mulai. Yuk. Terus Kak, kita biar diiringi sama ini wartawan. Udah jalan apa tetap di sini aja? Di sini aja. Udah kamera muter.
Masuk. Masuk jurus 3. Pasang. Baik Pak, ada sedikit lagi pertanyaan. Hari atau malam apa sajakah latihan pencak silat ini dilaksanakan Pak? Ya, kalau untuk pagar nusa ini kita mengambil dari sejarah para wali di dalam dunia persilatan ini, kami nggak berani merubah, yaitu tetap kalau untuk latihan secara fisik itu malam Selasa. Kalau untuk olah kanuragan dalam artian kata supranaturalnya itu malam Jumat, Mbak. Jadi kami tetap mengikuti jalur dari awal mulanya pagar nusa tercipta. Latihan pagar nusa ini adalah sisa-sisa waktu kegiatan siang, tetapi tidak setiap malam. Kalau malamnya ditentukan yaitu malam Selasa sama malam Jumat. Cuman di malam Jumat itulah malam yang paling untuk ritualnya pagar nusa, seperti itu, Mbak. Baik, motivasi untuk para pemuda di luar sana agar terketuk hatinya ketika melihat video ini Pak, agar tahu apa itu NU dan apa itu pencak silat pagar nusa supaya bisa menjadi pemuda yang baik dan berguna bagi nusa bangsa dan agama Pak. Ya, ini yang jelas supaya pertanyaan ini lebih jelas lagi, kami serahkan kepada asisten kami saja. Karena asisten kami ini memang di Banom NU ini kerjanya gesit, sedangkan kami khusus silatnya. Jadi kalau Mbak mengajukan pertanyaan seperti itu, kami kembalikan kepada asisten supaya menjelaskan apa yang jadi pertanyaannya Mbaknya tadi. Baik, motivasi kami dalam menggali ataupun mendalami seni bela diri pencak silat pagar nusa untuk para pemuda ataupun yang melihat video ini di luar sana. Kami di sini pencak silat pagar nusa adalah salah satu badan otonom dari organisasi besar yang ada di Indonesia, bahkan terjun di dunia, yakni adalah Nahdlatul Ulama. Kami adalah salah satu badan otonomnya. Motivasi kami untuk para pemuda yang melihat video ini di luar sana, bahwasanya jadilah pemuda yang bisa menjadi harapan bangsa. Jangan menjadi pemuda yang lemah, bahkan menyusahkan bangsa, lebih-lebih menyusahkan kedua orang tua. Kami di sini mengikuti pencak silat pagar nusa. Di sini niat kami, setidaknya kami di sini bisa bermanfaat untuk terutama diri kami, lebih-lebih kedua orang tua, masyarakat, nusa bangsa dan negara, wabil khusus untuk agama kita, yakni agama Islam. Karena di sini pagar nusa di sini adalah organisasi Islam yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Itu adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Mungkin itu cuplikan ataupun motivasi kami untuk para pemuda yang melihat video ini di luar sana. Ini Mbak, atas wawancara kita, agar kiranya wawancara kita ini nanti bisa dikenali oleh masyarakat kita. Tentunya kan ada masyarakat yang belum mengenal betul dengan pagar nusa. Jadi sekali lagi, pagar nusa itu adalah pagar NU dan bangsa, putra putri NU yang memang dia mempunyai skill olahraga bela diri, ya disinilah wadahnya. Nah, terus kemudian tadi Mbak mempertanyakan tentang yel-yel. Memang betul, kami sebagai organisasi pagar nusa punya yel-yel. Nah, nanti yel-yel ini kalau memang mau diinginkan, silahkan Mbaknya konsultasi dengan asisten kami, nanti yel-yel akan dibunyikan. Demikian Mbak. Ya, baik, di sini sebelum kita membunyikan yel-yel pagar nusa, hendaknya diketahui dulu oleh para penonton channel ini bahwasanya di sini kami agak sedikit menjelaskan tentang yel-yel kami. Yel-yel pagar nusa yang kami didik di sini antara lain penyebutan tatkala ada hentaan suara yang membunyikan pagar nusa, maka jawabnya Nahdlatul Ulama. Kalau untuk kalangan kita sendiri ataupun yang di bawah naungan kita sendiri, ini adalah jawabnya Nahdlatul Ulama.
Maksud tujuan kami menjawab Nahdlatul Ulama ini adalah sekaligus syiar KNU-an untuk di kalangan masyarakat yang ada di sekitar kami. Kalau untuk tingkat nasional ataupun pada umumnya kita kumpul akbar, ini tatkala pembacaan ataupun hentakan pagar Musa, maka jawabnya la qoliba ila billah. Nah, setelah itu nanti ada lagi hentakan berikutnya, yakni Pancasila, maka yang mendengar hentakan tersebut akan menjawab jaya. Setelah hentakan Pancasila dijawab dengan jawaban jaya, hentakan berikutnya yang ketiga yakni NKRI. Maka tatkala mendengar hentakan ataupun suara NKRI, maka jawabnya harga mati. Hentakan yang terakhir ini adalah hentakan yang sangat begitu sakral ataupun sangat begitu memang kokoh pondasi kami, yaitu pagar Nusa sesuai pagarnya NU dan bangsa. Tatkala mendengarkan hentakan bela kiai, maka kami menjawab bela kiai sampai mati. Ini adalah memang prinsip kami. Tatkala kiai kami diganggu, maka kami siap membelanya sampai dengan titik darah penghabisan. Oke, mungkin bisa kita mulai yel-yel kami untuk para penonton channel ini bisa melihat. Inilah yel-yel kami pagar Nusa Khatamun Nubuwah, Kecamatan Terbanggi Besar, Desa Bandarujaya Barat yang sedang kami kelola. Masuk TV besok. Pagar Nusa, pagar Nusa, Pancasila, NKRI, bela kiai. Baik, selesai sudah. Itulah yel-yel kami. Pagar Nusa, Merdeka Bangsa.